Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita lanjutkan pembacaan buku terjemah dari kitab Sirrul Asrar karya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Seperti biasa, bagi teman-teman yang belum menyimak pembahasan sebelumnya, bisa menyimak terlebih dahulu. Baik, kita mulai dengan Suratul Fatihah untuk Nabi kita Muhammad SAW dan juga untuk Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini bisa kita mengerti dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ala hadhihin niyah al-Fatihah. Bab ke-11, bahagia dan sengsara. Perlu kita ketahui bahwa manusia tidak pernah terhindar dari bahagia dan sengsara, sebagaimana keduanya juga dapat ada secara sekaligus dalam diri individu. Ketika kebaikan dan keikhlasan si hamba lebih banyak, maka kesengsaraannya akan berubah arah menuju kebahagiaan. Maksudnya, sifat-sifat nafsani si hamba akan berubah menjadi sifat-sifat ruhani. Namun jika ia memperturutkan hawa nafsunya, maka yang terjadi adalah sebaliknya. Jika kedua sisi ini ternyata seimbang, maka yang dilihat adalah sikap harap atau roja si hamba dan kebaikannya. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Barang siapa membawa amal yang baik, maka baginya pahala 10 kali lipat amalnya. Dan barang siapa membawa perbuatan jahat, maka dia tidak diberi pembalasan melainkan seimbang dengan kejahatannya. Sedang mereka sedikit pun tidak dianiaya atau dirugikan. Quran Surah Al-An'am ayat 160. Dengan cara perhitungan seperti inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala menambahkan timbangan amal ketika keseimbangan antara kedua sisi ini terjadi. Namun ketika perubahan dari nafsani menuju ruhani terjadi secara keseluruhan, maka mizan amal tidak diperlukan. Hamba seperti ini akan datang di hari kiamat lalu langsung masuk surga tanpa hisab. Begitu pula ketika yang terjadi sebaliknya, maka ia akan langsung masuk neraka tanpa dihitung amalnya. Barang siapa yang lebih banyak amal baiknya, maka ia akan masuk surga tanpa siksa apapun. Fa amma ma thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'aisyatir radiyah. Dan adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Quran Surah Al-Qari'ah ayat 6-7. Sedangkan orang yang lebih banyak perbuatan buruknya, maka ia akan diazab sesuai dengan kadar kejahatannya. Setelah itu, ia akan keluar dari neraka dan masuk ke dalam surga, asalkan ia memiliki iman. Yang kami maksud dengan kebahagiaan dan kesengsaraan adalah pengertian yang selaras dengan kebaikan dan keburukan yang satu sama lain saling silih berganti. Sebagaimana yang dinyatakan Rasulullah SAW dalam sabda beliau, As-sa'idu qad yashqa, asyaqiyu qad yas'adu. Orang bahagia terkadang sengsara, orang sengsara terkadang bahagia. Ketika kebaikan yang lebih unggul, maka si hamba menjadi orang yang bahagia. Namun ketika keburukan yang lebih unggul, maka ia menjadi orang yang sengsara. Barang siapa yang bertobat, beriman dan melakukan amal soleh, maka Allah akan mengganti kesengsaraannya dengan kebahagiaan. Adapun berkenaan dengan takdir Allah yang telah ditetapkan di zaman azali, baik berupa kebahagiaan maupun kesengsaraan, itu bersifat menyeluruh atau satu paket. As-sa'idu sa'idun fi batni ummihi, wasyaqiyu syaqiyun fi batni ummihi. Orang bahagia telah menjadi orang bahagia sejak ia di perut ibunya.
dan orang sengsara telah menjadi orang sengsara sejak ia di perut ibunya. Hadis riwayat Muslim. Para ulama menakwil bahwa yang dimaksud ibu dalam hadis di atas adalah himpunan berbagai anasir yang lahir darinya segala daya kemanusiaan. Tidak ada seorang pun yang boleh menyelisik ihwal ketetapan itu, karena itu termasuk rahasia takdir, dan tidak ada seorang pun yang boleh berhujjah dengan rahasia takdir. Penulis tafsir Bukhari menyatakan, sesungguhnya banyak rahasia yang diketahui tetapi tidak dibicarakan seperti rahasia takdir. Sesungguhnya iblis berargumen atas perbuatannya menggunakan rahasia takdir, dan ternyata disebabkan itu ia dikutuk Allah. Sementara itu Adam alaihissalam menyatakan bahwa kemaksiatannya itu berasal dari dirinya, dan ia pun beruntung dan dikasihi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam beberapa riwayat dikatakan bahwa suatu ketika ada seorang arif yang bermunajat dengan kata-kata, "Wahai Tuhanku, Engkau telah menetapkan takdir, Engkau telah berkehendak, Engkau telah menciptakan kemaksiatan kepada diriku." Tiba-tiba saja terdengar suara gaib, "Wahai hambaku, ini termasuk syarat tauhid. Lantas bagaimana dengan syarat penghambaan?" Orang arif itu pun mengulang munajatnya, tapi kali itu ia berkata, "Aku telah bersalah, aku telah berdosa, aku telah menzolimi diriku." Tiba-tiba kembali terdengar suara gaib, "Sesungguhnya aku telah mengampuni, aku telah memaafkan, dan aku mengasihi." Tanah dan air merupakan manifestasi kebahagiaan karena keduanya menjadi penghidup dan penumbuh ilmu, iman, dan sifat tawadhu dalam hati. Sedangkan api dan angin adalah lawan dari tanah dan air karena keduanya menjadi pembakar dan pembunuh. Maha suci Allah yang telah menghimpun berbagai hal yang berlawanan itu dalam satu tubuh, sebagaimana Allah telah menghimpun antara air dan api serta antara cahaya dan kegelapan di dalam awan. Huwallazi yurikumul barqa khawfan wa tama'a wa yunshi'us sahaba thiqal. Dialah Tuhan yang memperlihatkan kilat kepadamu untuk menimbulkan ketakutan dan harapan, dan Dia mengadakan awan mendung. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 12. Suatu ketika Yahya bin Mu'adz Ar-Razi pernah ditanya, "Dengan apa Allah dapat diketahui?" Dia menjawab, "Dengan menghimpun berbagai hal berlawanan." Itulah sebabnya manusia menjadi kitab induk dan sekaligus menjadi cermin bagi Allah dari segi kemuliaan dan keindahannya, serta menjadi penghimpun bagi alam semesta, sehingga manusia disebut sebagai semesta penghimpun dan makrokosmos. Sebab Allah menciptakan manusia dengan kedua tangannya. Maksudnya, Allah menciptakan manusia dengan sifat perkasa dan lembut. Cermin memang selalu memiliki dua sisi, kasar dan halus. Sehingga ia menjadi manifestasi bagi nama penghimpun yang berbeda dari segala entitas lainnya. Karena semua entitas lain diciptakan dengan satu tangan atau dengan satu sifat Allah saja. Adapun entitas yang diciptakan dengan sifat lembut saja adalah malaikat. Para malaikat menjadi manifestasi hanya bagi nama Allah, As-Subbuh, dan Al-Quddus. Sebaliknya, makhluk yang diciptakan dengan sifat keras saja, seperti iblis dan para pengikutnya, mereka menjadi manifestasi hanya bagi nama Allah Al-Jabbar. Itulah sebabnya mereka memiliki sifat pemaksa dan sombong, sehingga menolak untuk bersujud kepada Adam alaihissalam. Sementara itu, karena manusia dari kalangan khusus dan menghimpun segala bentuk sifat yang dimiliki semua makhluk, baik yang mulia maupun yang hina, maka para nabi dan wali tidak ada yang terhindar dari kekeliruan. Para nabi memang orang-orang yang terjaga dari dosa-dosa besar karena kenabian dan kerasulan yang mereka emban. Namun mereka tidak maksum dari dosa-dosa kecil, sedangkan para wali, mereka sama sekali tidak maksum.
Tapi ada sebagian pendapat yang menyatakan bahwa para wali terjaga dari dosa-dosa besar setelah kewalian mereka sempurna. Syaqiq al-Balkhi mengatakan, tanda kebahagiaan ada 5, yaitu lembut hati, sering menangis, zuhud terhadap dunia, pendek angan-angan, dan sangat pemalu. Sementara tanda kesengsaraan juga ada 5, yaitu keras hati, jarang menangis, cinta dunia, panjang angan-angan, dan tidak tahu malu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Alamatus sa'idi arba'atun, idza tumina adala, wa idza ahada wafa, wa idza takallama sadaqa, wa idza khasama lam yashtum, wa alamatus syaqiyyi arba'atun, idza tumina khana, wa idza ahada akhlafa, wa idza takallama kadzaba, wa idza khasama syatum." Tanda orang bahagia ada 4, yaitu jika diberi amanah ia berlaku adil, jika berjanji ia menepati, jika berbicara ia jujur, dan jika bermusuhan ia tidak mengumpat. Tanda orang sengsara ada 4, yaitu jika diberi amanah ia berkhianat, jika berjanji ia mengingkari, jika berbicara ia berdusta, dan jika bermusuhan ia mengumpat orang lain dan tidak memaafkan mereka. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha, faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah, innahu la yuhibbudz zalimin. Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Barang siapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. Quran Surah Asy-Syura ayat 40. Ketahuilah bahwa perubahan dari kesengsaraan menuju kebahagiaan atau sebaliknya dapat terjadi disebabkan pola pengasuhan dan pendidikan. Sebagaimana yang disabdakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Kullu mauludin yuladu ala fitratil Islam, walakin abawahu yuhawwidanihi, au yunassiranihi, au yumajjisanihi." Setiap anak dilahirkan dalam fitrah Islam, namun kedua orang tuanya yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menunjukkan bahwa di dalam diri setiap individu terdapat potensi kebahagiaan dan kesengsaraan. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan untuk mengatakan bahwa orang ini pasti bahagia atau pasti sengsara. Namun boleh jika dikatakan orang ini bahagia jika kebaikannya lebih unggul daripada keburukannya. Demikian pula sebaliknya. Siapa yang mengubah prinsip ini, pasti ia telah sesat karena ia meyakini bahwa ada sebagian manusia yang masuk surga tanpa amal atau taubat, atau ada yang masuk neraka tanpa kemaksiatan. Pernyataan seperti ini jelas bertentangan dengan nas suci, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan surga kepada pelaku kebaikan, sebagaimana Dia telah menjanjikan neraka bagi pelaku kemaksiatan, kesyirikan, dan kekufuran. Man 'amila shalihan falinafsih, wa man asa'a fa'alaiha, wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Barang siapa yang mengerjakan amal yang soleh, maka pahalanya untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa mengerjakan perbuatan jahat, maka dosanya untuk dirinya sendiri. Dan sekali-kali tidaklah Tuhanmu menganiaya hamba-hambanya. Quran Surah Fussilat ayat 46. Al-yawma tujza kullu nafsim bima kasabat la zulmal yawma innallaha sari'ul hisab. Pada hari ini, tiap-tiap jiwa diberi balasan dengan apa yang diusahakannya. Tidak ada yang dirugikan pada hari ini. Sesungguhnya Allah amat cepat hisabnya. Quran Surah Al-Mu'min ayat 17. Wa allaysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura. Dan seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Dan usaha itu kelak akan diperlihatkan kepadanya. Quran Surah An-Najm ayat 39-40. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah, innallaha bima ta'maluna basir. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu,
tentu kamu akan mendapat pahala di sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 110. Demikian pembacaan bab 11 dari terjemah kitab Sirul Asrar karya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan pada bab 12 tentang keterkaitan alam, ilmu, ruh, tajalli, dan akal. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan oleh Allah sehingga kita bisa terus mengkaji kitab-kitabnya para ulama, khususnya kitabnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.